Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma azim raghbati fil Qur'an waj'alhu nuran li basari wa shifaan li sadri wa dhihaban li hammi wa huzni. Allahumma zayyin bihi lisani wa jammil bihi wajhi wa qawwi bihi jasadi wa thaqil bihi mawazini warzuqni haqqa tilawatih wa qawwini ala ta'atika ana al-laili wa atrafan nahar wahsyurni ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihil akhyar, amma ba'du. Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas kita dengan tidak ada suatu halangan apapun. Semoga aktivitas-aktivitas yang kita kerjakan senantiasa mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami pada pagi hari ini untuk menyampaikan beberapa evaluasi dari review baca Al-Quran yang sudah kita laksanakan pada tanggal berapa Bapak Ibu masih ingat? 19 Oktober ya, sampai tanggal 28. Kurang lebih 10 hari kita melaksanakan evaluasi review, dan kemudian yang sudah mendapatkan nilai A atau yang sudah mengikuti bimbingan tidak mengikuti. Bapak Ibu yang kami hormati, baca Al-Quran di rumah sakit kita ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, didukung penuh oleh rumah sakit agar Bapak Ibu senantiasa setiap harinya membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran ini adalah kitab suci umat Islam, kitab suci kita semuanya, dan setiap apa yang kita baca di dalam Al-Quran ini akan memberikan pahala dan akan memberikan keberkahan. Jadi yang kita cari di dalam hidup ini tidak hanya banyak, tapi juga berkah. Insya Allah orang yang setiap hari membaca Al-Quran, setiap hari tilawah Al-Quran, kehidupannya akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, berkaitan dengan membaca Al-Quran yang kemarin sudah kita reviewkan, kita kemarin membaca surah At-Tolak. Oleh karena itu, untuk mengawali pengajian kita pada pagi hari ini juga, kita akan mentalakikan surah At-Tolak. Yang bisa melihat di layar bisa dilihat, tapi kalau kekecilan sepertinya yang belakang bisa melihat apa mboten? Kalau nggak bisa, HP-nya dibuka, dicari surah At-Tolak. Nah, sekarang Al-Quran sudah ada di HP Bapak Ibu. Al-Qurannya bisa di HP, dimanfaatkan teknologinya, diinstal Al-Quran. Jadi tidak hanya HP-nya saja yang diinstal Al-Quran, kita juga perlu diinstal Al-Quran. Dilihat surah At-Tolak ya, kita ngaji dulu surah At-Tolak, kita talakikan,
Talaki itu saya baca, kemudian nanti Bapak Ibu mengikuti. Sudah ketemu semuanya? Sampun nggih. Saya baca, kemudian nanti diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bareng? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhun. Ya, fatalliquhun, nunnya tasdid, ada tasdidnya, ketika disukunkan itu dibaca ditahan ya. Fatalliquhun, tapi tidak hunna, hun ya. Sama nafasnya kalau membaca Al-Quran itu disiapkan, tarik nafas yang teratur, kemudian disimpan di perut ya. Tidak, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun. Nah, kebanyakan ngambil nafas. Diambil nafas dulu, nanti diusahakan berhenti di fatalliquhun. Saya ulang. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhun. Bareng. Talliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Wa ahsul iddah. Coba. Nah, itu dahnya langsung habis ya, tidak wa ahsul iddah. Dah kepanjangan tapi iddah. Saya ulang, fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Wattaqullaha rabbakum. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ya, yang baru datang bisa membuka HP-nya atau membaca yang ada di layar surah At-Tolak ya. Kita awali pengajian kita pada pagi hari ini karena ini adalah evaluasi review ya. Kita evaluasi bacaan-bacaan
Bapak Ibu teman-teman semuanya agar membaca Al-Qur'annya sesuai kaidah tajwid ya. Surah At-Tolak kita masih berada di ayat yang pertama. Kita tadi berhenti di illa ya. Untuk membaca Al-Qur'an ini pada dasarnya untuk wakaf itu adalah sesuai kemampuan, tidak harus dipaksakan. Nanti kalau Bapak Ibu memang nafasnya sudah tidak kuat, harus berhenti atau wakaf, diwakaf atau berhenti. Ini menyesuaikan nafasnya. Kalau yang lebih baik lagi yaitu bukan menyesuaikan nafas, tapi menyesuaikan arti. Tapi kalau menyesuaikan arti kan belum paham bahasa Arab, maka menyesuaikan nafas dulu. Kalau sudah paham bahasa Arabnya, nanti menyesuaikan artinya. Dan untuk arti ini biasanya para ulama itu sudah memberikan rambu-rambu atau tanda-tanda wakaf di Al-Qur'an itu adalah untuk membantu arti agar sempurna. Tapi kalau kita mengikuti rambu-rambunya juga masih terlalu panjang, bisa nanti mengikuti nafas kita. Yang penting ketika berhenti itu wakafnya harus sempurna. Wakaf yang sempurna ketika berhenti bagaimana? Yaitu disukunkan. Nah, semua huruf Arab kalau berhenti itu disukunkan. Tidak ada yang berhenti tapi masih hidup. Kita ulang lagi. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa. Berhenti di situ. Illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah. Wa tilka hududullah. Wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Faqad ada qalqalahnya di situ, kemudian zalama. Faqad zalama nafsah. Nafsah hanya sukun. Wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Bareng. La tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Lafzul jalalah, lafaz Allah dibaca tebal. La'allallah, la'allallaha. Tebalnya dari lidah, bukan dari bibir. La'allallah, bibir. La'allallah. La tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Bareng.
فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا Setiap hunah nanti masuk hidung ya. Tidak wa may yattaqillah belum masuk hidung. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bareng. Wa may yattaqillah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada dua qalqalah. Yang pertama qaf wa yarzuq. Nah, itu qafnya mantul qalqalah dan pantulannya ke o bukan ke e, tidak wa yarzuq, bukan ke tapi ko ya. Karena sifatnya isti'la. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yahtasib. Sekali lagi dari wa yarzuqhu 1 2. Haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Kemudian untuk
bacaan ikhfa, gunah di ikhfa atau dengung di ikhfa itu menyesuaikan dengan huruf setelahnya. Kalau huruf setelahnya itu adalah huruf tebal, maka gunahnya tebal. Kalau huruf setelahnya itu huruf tipis atau istifal, gunahnya tipis ya. Di gunah atau dengung itu ada yang tebal, ada yang tipis. Kalau di sini kita contohnya nanti tebal. Likulli syai'in qadra. Syai'in tanwin ketemu qaf, yaitu ikhfa ya. Nah, gunanya bukan syai'in qadra, itu masih tipis. Maka tebal syai'in qadra. Tapi nanti ada yang tipis. Jadi dia mengikuti huruf setelahnya. Kalau ikhfa, kalau huruf setelahnya huruf yang tebal, maka gunahnya tebal. Kalau setelahnya huruf tipis, maka gunahnya tipis. Saya ulang, nanti diperhatikan untuk gunahnya, dirasakan dia tebal. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Bareng. Kulli syai'in qadra. Ya, ayat berikutnya. Wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum. Inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhurin wallahi lam yahidn. Lam yahidn. Jadi di huruf dha-nya ditahan dulu, ada sifat namanya istitolah, tidak lam yahidn, tapi lam yahidn, nunnya tetap sukun, tidak lam yahidna ya. Karena setiap di akhir ayat semuanya harus setiap berhenti harus disukunkan. Kita ulang sekali lagi. Inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhurin wallahi lam yahidn. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadha'na hamlahun. Hati-hati di ajaluhunna. Ada saya kedengaran beberapa membaca ajalahunna. Ajaluhunna. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadha'na hamlahun. Bareng. Wa may
yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah, luar biasa Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah. Kita telah menyelesaikan membaca surah At-Tolak 1 halaman dengan wakaf dan tajwid yang insya Allah baik nih. Di Bapak Ibu yang biasa mengikuti bimbingan mungkin sudah terbiasa untuk bertalaki, tapi yang belum mengikuti bimbingan, belum belajar, mungkin membacanya untuk tajwid-tajwidnya, bacaan-bacaannya nanti perlu ditingkatkan lagi untuk pengetahuan ilmu tajwidnya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya berkaitan dengan evaluasi review baca Al-Quran kita yang telah kita laksanakan itu, nanti bacaan Al-Quran yang baik itu adalah bacaan Al-Quran yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Di bacaan Al-Quran yang baik dan benar itu adalah bacaan Al-Quran yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid, yaitu minimal terhindar dari kesalahan membaca. Di Bapak Ibu kalau membaca Al-Quran kemudian sudah standar dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid, kemudian sudah terhindar dari kesalahan-kesalahan di dalam membaca Al-Quran, berarti bacaannya sudah baik, bacaannya sudah seperti sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an secara tartil. Nah, kesalahan di dalam membaca Al-Qur'an ini yang bisa kita jadikan indikasi, yaitu ada dua, yaitu kesalahan jali dan kesalahan khafi. Kesalahan jali itu artinya adalah kesalahan yang nampak. Adapun kesalahan khafi, kesalahan yang tersembunyi, secara bahasa seperti itu. Untuk lebih detailnya, kesalahan jali ini ulama nanti mengatakan kesalahan jali yang nampak, yang sangat kelihatan, itu adalah kesalahan yang sampai merubah makna. Di semua kesalahan yang merubah makna itu bisa dikategorikan sebagai kesalahan jali. Pinginnya ke timur, dia ke utara ya. Pinginnya ke barat, dia ke timur ya. Itu sudah beda ya. Maka sudah beda arti. Pinginnya Tuhan semesta alam, Tuhan yang sedang sakit ya. Kalau kita membaca Robbil alamin pakai a, itu artinya Tuhan semesta alam, alam. Kemudian kalau kita memakai hamzah Rabbil alamin, Tuhan yang sakit, karena adzabun alim, bukan azab yang menyakitkan. Nah, ini kesalahan yang merubah makna.
Kesalahan yang merubah makna itu apa saja? Setidaknya ada 3 ya. Yang pertama adalah kesalahan panjang pendek. Nah, nanti Bapak Ibu kalau membaca Al-Quran diperhatikan panjang pendeknya. Karena itu masuk dalam kategori kesalahan yang dapat merubah makna. Jangan terburu-buru ya. Kalau membaca Al-Quran sampai tidak memperhatikan panjang pendeknya. Nah, kalau panjang pendek ini tidak diperhatikan, dia nanti akan merubah makna ya. Yang harusnya jangan, karena pendek jadi sungguh. Misalkan la a'budu ma ta'budun, la a'budu ma ta'budun. Kalau dia baca pendek, la a'budu ma ta'budun, itu artinya sudah berbeda jauh. Yang dibaca la yang panjang itu artinya tidak. Aku tidak menyembah Tuhan yang kalian sembah. Tapi kalau la-nya pendek, la a'budu, la-nya menjadi takkid, sungguh. Sungguh aku akan menyembah Tuhan yang kalian sembah. Nah, kan maknanya sudah berubah total. Maka kesalahan panjang pendek ini masuk dalam kategori kesalahan jali. Kesalahan yang fatal, kesalahan yang merubah makna. Kesalahan jali ini oleh para ulama kalau dilakukan dengan sengaja hukumnya haram. Jadi kalau Bapak Ibu membaca Al-Quran sengaja membaca panjang pendeknya tidak diperhatikan, nanti dihitung ya. Membacanya benar 1 juz, 2 juz atau beberapa surat ya. Tapi membacanya sangat cepat, panjang pendeknya nggak diperhatikan. Nanti dikalkulasi. Bacaan yang benar itu dapat pahala, bacaan yang tidak benar nggak dapat pahala ya. Nah, nanti bisa jadi bacaannya 1 juz, yang benar cuma 1 halaman, yang lainnya nggak benar. Karena banyak kesalahan, tapi masih alhamdulillah masih dapat 1 halaman. Kalau daripada nggak dapat sama sekali Pak ya. Kemudian yang kedua, kesalahan jali, kesalahan yang fatal, yang merubah makna, dan bahkan ulama mengatakan yang dilakukan dengan sengaja itu dia berdosa. Itu adalah kesalahan huruf. Tadi seperti membaca ajaluhunna dibaca ajalahunna, yaumi idzin dibaca yauma idzin. Ini sering di Al-Quran karena memang di ayat ini dia yaumi idzin, di ayat yang situ dia yauma idzin. Nah, maka kadang-kadang kita membacanya sama saja yaumi idzin semuanya, padahal ada yang yauma idzin, ada yang yaumi idzin ya. Maka kita harus berhati-hati karena kesalahan harokat itu juga masuk dalam kategori kesalahan jali. Contohnya yang an'amta, engkau beri nikmat. Kalau dibaca an'amtu, aku beri nikmat ya. Misalkan kita membaca an'amta alaihim, yang telah engkau beri nikmat kepada mereka ya Allah. Kan pas ya, Allah yang memberi nikmat. Tapi kalau kita membaca an'amtu, tanya dibaca tu, itu dia merubah makna. Jadi yang engkau beri nikmat, yang aku beri nikmat ya. Padahal kita siapa memberi nikmat ya? Kita nggak bisa. Nah, maka ini kesalahan yang fatal, kesalahan huruf. Kemudian yang berikutnya, mohon maaf, ini kesalahan huruf. Tadi kesalahan harokat yang saya sampaikan ya. Kesalahan huruf itu misalkan yang wawu dibaca fa misalkan. Yang sering itu fa dibaca wa. Faida dibaca waida, atau kebalikan waida dibaca faida, atau min syururi anfusina dibaca min sururi anfusina. Artinya sama apa beda? Kalau yang min syururi anfusina dari kata syar, dari kejelekan hati kami. Syurur, syar itu kan kejelekan-kejelekan. Tapi kalau surur, sobahus surur. Surur itu artinya kebahagiaan. Jadi kalau kita salah membaca wa na'udzubillahi min sururi anfusina, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kebahagiaan hati kami ya. Berarti nggak bisa bahagia karena kita takut bahagia. Maka antara syurur dan surur ya itu sudah berubah ya. Itu kesalahan huruf. Nah, kesalahan huruf ini juga dalam bahasa Arab ini artinya berbeda. Ketika kita membaca khairun dengan hairun itu sudah beda. Yang khairun artinya kebaikan, yang hairun artinya bingung atau mabuk ya. Biasanya kalau orang
membaca doa istikharah ya, pakai kha, istikharah. Kha itu artinya minta Allah Subhanahu wa taala memilihkan yang terbaik pakai kha. Tapi kalau dia membaca doanya Allahumma inni astahiruka pakai ha, ya Allah pilihkanlah aku sesuatu yang bingung. Antara kha sama ha itu artinya sudah berbeda. Maka kalau jenengan berdoa kemudian salah ya, antara kha sama ha artinya sudah berbeda. Minta bingung, arti setelah istikharah kok tambah bingung ya. Ternyata tadi ketika membaca kha-nya salah membaca ha. Allahumma inni astakhiruka dibaca Allahumma inni astahiruka. Ya, artinya bingung. Nah, ini kesalahan jali. Di kesalahan jali itu adalah kesalahan yang fatal, yang merubah makna, yang ketika dilakukan dengan sengaja maka dia tidak mendapatkan pahala, malah berdosa. Kemudian yang kedua yaitu kesalahan khafi. Jadi bacaan Al-Quran yang baik itu adalah bacaan Al-Quran yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid dan terhindar dari kesalahan-kesalahan. Kesalahan yang kedua yaitu adalah kesalahan khafi, kesalahan yang samar, kesalahan yang tidak sampai merubah makna. Dan oleh para ulama kesalahan khafi ini kalau dilakukan hukumnya makruh ya. Hukumnya kalau kesalahan khafi adalah makruh. Kalau kesalahan jali tadi hukumnya haram. Apa saja yang masuk dalam kategori kesalahan khafi? Yang masuk dalam kategori kesalahan khafi yang pertama adalah kesalahan dari kurang panjang ya. Di bacaan-bacaan yang panjang kita membacanya kurang panjang, bukan yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan, bukan. Yang panjang kurang panjang. Misalkan as-sama was-sama'i wat-thariq, was-sama mat wajib ya. Dia dibaca was-sama'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq, pendek semuanya. Itu yang panjang kurang panjang. Yang seperti itu masuk dalam kategori kesalahan khafi, bukan jali, karena tidak sampai merubah makna. Jadi bukan kesalahan panjang pendek, tapi yang panjang kurang panjang. Kalau yang pendek kurang panjang tidak ada. Yang pendek dibaca pendek ya. Jadi yang panjang kurang panjang itu masuk dalam kategori kesalahan khafi. Yang kedua, kesalahan kurang gunnah. Gunnahnya pada hilang semuanya ketika membaca Al-Quran karena cepat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim. Enggak ada gunahnya. Nah, itu masuk dalam kategori kesalahan khafi. Gunahnya hilang. Atau tadi gunahnya misalkan harusnya gunahnya tebal dibaca gunah tipis ya. Atau kebalikan, harusnya gunahnya tipis dibaca tebal. Nah, yang seperti itu kesalahan khafi, tidak sampai merubah makna, tidak haram, tapi makruh saja. Kemudian yang ketiga, kurang fasih ya. Karena mungkin belum belajar sehingga membacanya masih kurang fasih, hurufnya masih sama saja antara wawu, antara fa, antara sya, sa, fa, kemudian apa lagi? So ya, sama ya. Biasanya orang masih sama itu antara sa, kemudian sya, kemudian fa yang setelah abatasa, kemudian so. Nah, itu masih sama antara sya, sa, so, kemudian fa ya. Kurang fasih. Kemudian yang sering juga kesalahan khafi ini terjadi adalah dia mengambil nafas tidak pada tempatnya. Tadi ya. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatallikuhunna liiddatihinna wa ahsul iddah ya. Di satu ayat ngambil nafasnya, setiap potongan-potongan diambil nafasnya terus ya. Itu masuk dalam kategori kesalahan khafi. Maka kesalahan khafi tapi tidak sampai merubah makna ya. Dia hukumnya makruh ya. Makruh kalau bisa dihindari. Bagaimana caranya agar nafas kita kuat? Kita harus mengukur kemampuan nafas kita. Kira-kira kalau tidak kuat ya berhenti saja, ngambil nafas dulu, jangan
jalan terus tapi ngambil nafas terus ya. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhun. Nafasnya sampai situ berhenti. Fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Ya, nafasnya disesuaikan. Artinya tidak boleh orang membaca Al-Qur'an dia ngambil nafas terus tapi tidak mau berhenti ya. Nah, itu masuk kesalahan. Sering Bapak Ibu? Sering ya. Kemarin pas review kebanyakan dari Bapak Ibu kesalahannya di yang poin keempat ini banyak yang dilakukan. Yaitu mengambil nafas tidak pada tempatnya. Nanti caranya bagaimana? Yaitu mengukur kemampuan nafas kita. Kalau mau nafasnya panjang bisa berlatih. Latihnya tarik nafas, ditahan di perut. Nah, itu salah satu trik untuk melatih nafas. Tarik nafas, kemudian tahan di perut agak lama, kemudian keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Nah, tarik nafas, kemudian tahan di perut, kemudian keluarkannya lewat mulut pelan-pelan. Kalau sudah lama, nanti bisa tarik nafas lagi, kemudian tahan di perut, keluarkannya dengan bunyi, misalkan S misalkan ya. Semakin kuat nanti nafasnya semakin panjang. Itu untuk nafas yang terkendala dengan nafas. Tapi yang terkendala dengan memang membacanya belum lancar, ya bukan masalah nafasnya. Berarti harus diperbanyak membaca Al-Qur'annya. Karena kalau memang jarang dibaca, itu Al-Qur'an kadang-kadang kita mikir dulu sehingga kemudian ngambil nafas ya. Ya, maka harus berlatih memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah keterangan nilai dari review yang sudah kita sampaikan. Itu ada 4 kriteria nilai ya. Ada A, B, C, dan D. Sebetulnya yang menilai diri kita sendiri itu juga bisa nih. Tidak harus yang menilai dari orang lain. Kira-kira kalau Bapak Ibu ditanya, Bapak Ibu nilainya pengen apa gitu ya. Jadi kalau pas review ditanya, Bapak Ibu nilainya pengennya apa? Cocok betul nih. Kalau pengen A buktikan. Nah, nanti nilainya gini ya. Kalau dari kita itu nilainya nanti yang A itu adalah berkisar dari 90 sampai 100 ya. Itu nilainya A. Yang A itu adalah kriterianya bacaannya lancar, tajwidnya benar, kemudian wakof-wakofnya tadi sudah sesuai. Nah, itu berhak mendapatkan nilai A. Siapa Bapak Ibu yang nilainya A bisa angkat tangan? Ya, nanti nilainya A ya. Kalau sudah membacanya sudah lancar, kemudian tajwid berhentinya, nafas-nafasnya itu sudah sesuai, nilainya A. Yang kedua, nilainya B. Nilainya B itu adalah berkisar dari 80 sampai 89. Yang nilainya B itu membacanya itu sudah lancar, tapi masih terjadi kesalahan-kesalahan tajwid. Tadi mungkin berhentinya itu masih tidak pas ya. Berhenti tapi tidak diwakofkan. Atau kebalikan ya. Jadi dia membacanya pelan tapi sudah benar, tapi masih pelan. Misalkan membaca amma yatasaalun anin nabail azim. Pelan-pelan seperti itu sudah benar ya, tapi masih sangat pelan. Itu nilainya B. Dari Bapak Ibu yang nilainya B? Alhamdulillah ya, untuk tahun ini sepertinya sudah meningkat, banyak yang B. Banyak yang B, berarti 1 tahun itu kita sudah mengalami peningkatan. Yang masih ingat yang nilainya B sinten? Ya, insya Allah banyak ya yang nilainya B. Lancar, sudah bisa membaca, tapi untuk tajwidnya masih terjadi kesalahan-kesalahan. Itu nilainya B. Kemudian yang ketiga, nilainya C. Yaitu nilai C adalah
berkisar di antara 70 sampai 79. Kriteria nilainya membacanya belum lancar, banyak terjadi kesalahan ya. Membacanya nggak lancar, sudah bisa. Membacanya itu sudah bisa, tapi belum lancar dan masih banyak kesalahan. Tapi huruf-huruf itu sudah niteni, sudah nggak salah lagi. Misalkan membaca An-Naba misalkan ya. Amma yatasaalun ya. Amma yatasaalun anin nabail azim. Nah, itu nilainya C itu. Di membacanya itu masih banyak kesalahan dan belum lancar. Tapi untuk hurufnya sudah niteni. Nilainya di antara 70 sampai 79. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir ini nilainya D. Nilainya D itu membacanya masih sangat gradul-gradul antara hidup dan mati. Kadang ingat hurufnya, kadang lupa. Ini lupa ini huruf apa ya? Nah, masih lupa huruf. Nah, itu nilainya D. Nilainya D yaitu 60 sampai 69. Dan yang belum bisa, yang sudah ngikuti review, insya Allah minimal nilainya D. Kalau yang nggak ngikuti review nggak dapat nilai. Nah, yang sudah bisa, yang belum bisa, yang ngikuti review, pokoknya ikut saja. Insya Allah kalau tahun ini ikut, nanti tahun depan pasti akan meningkatkan diri. Nah, seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, terus kemudian nanti untuk selanjutnya atau kedepannya bagaimana? Nah, kemarin ini belum kita tidak diwajibkan ya, tapi sudah diwacanakan bagi yang nilainya A itu nanti menghafal juz 30, setengah juz dari An-Nas sampai Al-Ghasyiyah. Nah, yang nilainya A nanti PR-nya menghafal juz 30 dari An-Nas sampai Al-Ghasyiyah atau dari An-Naba sampai Al-A'la. Boleh dari An-Naba sampai Al-A'la, boleh dari An-Nas sampai Al-Ghasyiyah yang sudah nilainya A. Karena sudah membacanya sudah lancar, harus ditingkatkan ya, jangan membaca terus. Nah, sedikit-sedikit menghafal. Aku nilainya mau B saja ya. Betul, ini sudah nilai A sudah bagus, harus ditingkatkan. Nilai A sudah bagus, ditingkatkan. Nanti menghafal dari An-Nas sampai Al-Ghasyiyah. Kira-kira sanggup mboten Bapak Ibu? Sanggup nggih? Dari Anas sudah hafal? Dah. Qul a'udzu birabbin nas sudah hafal. Al-Falaq hafal? Qul a'udzu birabbil falaq. Al-Ikhlas hafal? Qul huwallahu ahad. Tabat masih hafal? Tabat yada abi lahabi wa tab. Kemudian setelah tabat alam nasyrah laka apa bukan alam nasyrah? An-Nasr ya, idza jaa nasrullahi wal fath masih hafal. Kemudian Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Setelah itu inna a'tainakal kautsar masih hafal. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Setelah itu li'ilafi Quraisy masih hafal. Terus Atin, watini wazzaitun. Bukan watin. Al-fil ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Setelah itu Al-Humazah ya. Gimana awalnya? Wailul likulli humazatil lumazah. Setelah itu apa? Al-Asr wal asri paling hafal. Kalau sholat bacanya wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nanti kalau pas membaca atin kadang-kadang kebalik di Al-Asr ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati
falahum ajrun ghairu mamnun ya kalau di situ. Nah, itu masih rata-rata sampai al-asr masih hafal. Kemudian baru masuk at-takatsur, al-qari'ah, kemudian al-adiyat, kemudian al-zalzalah, kemudian al-bayyinah. Nah, itu mulai agak panjang-panjang dikit ya. Tapi mboten napa-napa. Yang nilainya A dicoba berusaha. Sedikit nanti menghafal setengah juz di juz 30. Boleh yang dari An-Naba sampai Al-A'la, boleh dari Al-Ghasyiyah sampai Al-Annas ya. Bisa dari An-Nas naik ke atas atau dari Al-Ghasyiyah turun ke bawah juga boleh. Nah, itu yang sudah nilainya A. Jadi 1 tahun targetnya setengah juz. Di nanti review yang tahun 2024 yang nilai A nanti munakosah setengah juz, juz 30 ya. Munakosah apa? Nanti pertanyaan saja. Tidak disimak. Nanti jenengan latihannya di rumah. Nanti munakosah ditanya, suruh ya, misalkan dikasih pertanyaan, silakan lanjutkan. Watini wazaitun, jenengan lanjutkan. Watini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ya, berarti kalau sudah kira-kira bisa menjawab semuanya sudah lulus. Nah, munakosah setengah juz 30. Kemudian yang nilainya B ini masuk ke kelas tahsin. Di tahsin terutama tahsin juz 30 bagi yang belum mengikuti bimbingan. Yang belum mengikuti bimbingan yaitu tahsin juz 30. Nah, untuk bimbingan ini Bapak Ibu selonggarnya saja ya. Kalau kemarin di tahun ini kita memberikan kebijakan bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti bimbingan dalam 1 tahun itu lebih dari 10 kali sudah tidak mengikuti review karena nilainya sudah tahu. Nilainya sudah tahu. Di yang sudah tidak mengikuti bimbingan, yang sudah mengikuti bimbingan minimal 10 kali itu tidak mengikuti review. Ini Bapak Ibu yang mengikuti bimbingan ya. Jadi kalau ada waktu longgar ikut saja ke masjid ya. Kalau setahun kira-kira 10 kali, kalau pas longgar kira-kira 10 kali untuk menyempatkan waktu dalam 1 tahun sakit mboten? Setahun 10 kali ya. Jadi nanti tidak usah banyak-banyak ya. Minimal 10 kali mengikuti bimbingan, nah, nanti tidak mengikuti review. Kemudian yang C ini juga masih tahsin, apalagi yang D. Yang D ini nanti dia dikuatkan ya, ditalakinya ya. Jadi dia membaca tapi sambil diikuti ya, karena hurufnya masih sering hilang. Membacanya masih diikuti. Ibarat layangan itu masih ditarik-tarik. Itu yang nilainya D. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya kita sampaikan kiat sukses belajar tahsin. Kiat sukses belajar tahsin. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, di keikhlasan kita di dalam melakukan amal ini akan menentukan keberhasilan kita mencapai amalan tersebut. Apapun amalan kita, yang pertama harus ikhlas karena Allah. Kenapa ikhlas ya? Biasanya di belakang truk itu sampai ditulis ya. Ikhlas itu tidak terbang ketika dipuji dan tidak tumbang ketika direndahkan ya. Itu ikhlas ya. Tidak terbang ketika dipuji dan tidak tumbang ketika direndahkan. Kalau sudah ikhlas, insya Allah apapun yang terjadi, apapun kondisi dan keadaannya dikerjakan. Nah, yaitu ikhlas, bukan karena orang lain, dan insya Allah akan mempengaruhi keberhasilan sangat tinggi ya. Kemudian yang kedua, karena belajar itu membutuhkan waktu, kita harus bersabar dan banyak berdoa kepada Allah ya. Di Allah Subhanahu wa taala yang Maha kuasa atas segala-galanya, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kemudahan kepada kita ya. Kita banyak berdoa, apalagi kalau kita belajar Al-Qur'an itu
berarti kita sedang mempelajari kalamnya, kita sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diperbanyak kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah akan menjadi ibadah kita kepada Allah ya. Kemudian yang ketiga, harus istiqomah atau sabat ya, teguh dan tidak putus asa. Di orang yang belajar terus menerus ya. Imam Sibawayh, seorang ahli nahwu, dulu ketika beliau belajar kepada gurunya, karena saking susahnya dalam mempelajari, dalam menyerap ilmu, beliau pernah berputus asa ya. Berputus asa, pengen pulang ke rumah ya. Di perjalanan ada badai hujan, kemudian Imam Sibawayh ini mencari tempat teduh ya, di gua. Setelah di gua tersebut, kemudian diperhatikan ada tetesan-tetesan air yang mengenai batu. Ternyata batu yang keras itu dengan tetesan air yang sangat lembut, lama-kelamaan itu bisa berlubang. Kemudian Imam Sibawayh yang ketika itu memperhatikan, dan kemudian karena keikhlasannya, karena doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, diilhami ya. Batu yang keras ini saja kalau ditetesi terus-menerus dia akan berlubang. Apalagi otak kita ya, yang jauh lebih empuk daripada batu. Ada yang otaknya lebih keras dari batu. Otak kita kan lebih empuk dari batu ya. Kalau ditetesi terus, insya Allah nanti akan bisa ya. Maka kita harus teguh dan istiqomah. Saya kok nggak hafal-hafal ya, baru baca 5 menit pengen hafal ya. Jadi saya kok nggak bisa-bisa, baru belajar berapa detik, berapa jam pengen bisa. Nanti butuh waktu. Terus tiap hari istiqomah, insya Allah lama-lama nanti bisa. Maka teguh dan sabat ini ada triknya ya. Yang pertama, kita harus menghadiri bimbingan-bimbingan tahsin secara rutin ya. Kalau pengen berubah bacaannya, Bapak Ibu mau tidak mau harus belajar lagi. Kalau nggak belajar nggak akan berubah. Tapi kalau mau berubah untuk kualitas bacaannya harus belajar. Maka harus komunitas. Belajarnya tidak harus di RSI, mungkin belajar di luar ya. Nyari tempat-tempat belajar. Kalau malu di sini ada temennya ya. Atau bisa mencari tempat-tempat belajar di luar, dan harus rutin ya. Belajar rutin, jangan berangkat seminggu kemudian absennya 1 tahun. Itu nggak rutin, sudah lupa ya. Jadi kalau belajar itu kalau masih dalam tahap belajar, datangnya yang rutin, sepekan sekali atau 2 pekan sekali. Kemudian nanti di rumah dilatih, kemudian datang lagi. Jadi tidak hanya mengandalkan di tempat saja, tapi di rumahnya itu dilatih ya. Nah, itu nanti akan mempercepat ya. Kemudian yang kedua, cintailah teman-teman dalam halakoh. Jadi kalau kita biar ada rasa keterikatan ya, ada rasa keterikatan, kita itu harus mencari komunitas teman-teman yang kira-kira itu bisa saling mengingatkan ya. Kalau nggak datang itu di WA ya. Ini kemana nggak datang ya. Itu nanti kita akan memudahkan. Cintailah teman-teman dalam halakoh. Karena kalau kita belajar kemudian kita tidak mencintai teman-teman kita yang ada di halakoh, itu belajarnya kan nggak betah ya. Misalkan mau belajar ternyata ada orang yang tidak kita suka ya, kemudian nggak jadi belajar. Maka cintailah teman-teman yang satu halakoh. Kemudian yang berikutnya, berusaha untuk mengikuti semua petunjuk bimbingan tahsin. Jadi kalau tahsin itu ikuti petunjuknya, yaitu yang pertama adalah mengaktifkan lidah untuk banyak membaca atau melatih membaca Al-Quran. Jadi kalau belajar itu harus dilatih terus ya. Di membacanya, bacaannya, dan makhorijul hurufnya. Misalkan melatih huruf so, misalkan so, si, su, misalkan as, is, us, so, ilsi, usu. Nah, itu dilatih. Kemudian latihan membaca di ayat Al-Quran was-subhi. Nah, dilatih seperti itu. Dan juga mendengarkan, sering mendengarkan tilawah dari orang lain, dari guru ataupun dari kaset ya. Sekarang tilawah yang ada di
kaset-kaset atau di murotal ya. Waktunya hampir jam 8 saya percepat. Kemudian jam 9 waktunya hampir jam 9. Kemudian fokus untuk membenahi kelemahan tilawah. Kalau ada bacaan yang diingatkan Bapak Ibu hurufnya kurang fasih di huruf ini misalkan ya. Misalkan melafatkan Allahnya belum bisa, Allah masih Allah, belum ketemu ya. Allah, itu dilatih terus sampai ketemu. Jangan putus asa. Kemudian yang keenam yaitu untuk memanfaatkan momentum review ya. Saya sudah sampai mana ya? Itu nanti bisa mengikuti review atau evaluasi. Bapak Ibu yang kami hormati, salah satu nasihat dari Utsman bin Affan, andai hati kalian itu bersih, maka kalian tidak akan pernah merasa kenyang atau bosan di dalam membaca Al-Quran. Sebelum pengajian ini dicukupkan, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini sesi yang terakhir, indikasi tahsin tilawah yang sukses. Nilainya? Nilainya sudah kita sampaikan. Oh, belum sampai Bapak Ibu ya? Oh, belum. Nggih, nanti kita share lagi berarti. Sudah dikirimkan dari Kepala Divisi Kerohanian ke sekretariat atau mungkin masih nyangkut di sekretariat. Sudah seminggu lebih sepertinya ya. Nggih, baik, indikasi tahsin tilawah yang sukses. Di Bapak Ibu kalau tahsin tilawahnya sukses itu sebetulnya ada indikasinya. Secara garis besar indikasinya itu ada dua, indikasi imani sama indikasi adai. Indikasi imani adalah keimanan kita yang meningkat ketika kita membaca Al-Quran, kemudian keyakinan kita kepada Allah, kemudian keberkahan di dalam hidup. Setelah belajar Al-Quran, setelah mengikuti kelas bimbingan, saya hidupnya jadi mudah, banyak keberkahan-keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Nah, itu indikasi imani. Kalau indikasi adai, kemampuan ya, yang biasanya nggak mau ngaji ini sudah mau ngaji. Yang biasanya sudah ngaji 1 hari 1 halaman, sekarang meningkat 1 hari 2 halaman. Yang tadinya 1 hari 2 halaman meningkat 3 halaman. Yang tadinya belum hafal juz 30 sekarang sudah mulai menghafal juz 30. Nah, itu ada indikasi adai ya. Kemampuan ya, kemampuannya meningkat. Maka di sini indikasi imani itu tumbuhnya kecintaan di dalam membaca Al-Qur'an yang lebih mendalam ya. Al-Qur'an yang telah dipelajari dapat memotivasi untuk banyak beramal soleh dan berakhlak mulia. Al-Quran yang kita baca berulang-ulang semakin menambah keyakinan kita terhadap hari akhirat, rindu terhadap surga, semakin takut terhadap neraka dan saat-saat kebangkitan dan pasca kebangkitan ya. Dan puncak dari keberhasilan dalam mempelajari Al-Quran adalah tatkala Al-Quran mampu menggerakkan kita untuk melakukan amal-amal soleh yang berpahala besar dan berjangkau manfaat yang luas serta abadi ya. Ini adalah puncak dari keberhasilan kita bersama Al-Quran itu adalah tatkala Al-Quran ini mampu menggerakkan diri kita untuk melakukan amal-amal soleh. Itulah sebetulnya tujuan imani yang ingin kita dapatkan dari kita mempelajari Al-Quran. Adapun indikasi adai tadi ya, sangat mudah kita lihat, yaitu adanya peningkatan kemampuan membaca Al-Quran setelah proses belajar. Keberhasilan ini bisa dilihat dengan sangat sederhana. Nilai ujiannya meningkat, jumlah hafalannya bertambah. Itu berarti kemampuannya meningkat. Tapi kalau ujiannya menurun, kemudian hafalannya yang dulu hafal 3 juz, sekarang tinggal setengah juz. Ada Bapak Ibu yang dulu hafalannya 3 juz, sekarang tinggal setengah juz, berarti kita menurun ya. Bagi orang yang belajar terus, insya Allah lambat, cepat atau lambat, selama dirinya serius dalam belajar, pasti akan meningkat kemampuannya. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, pas jam 9 lewat sedikit. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat memberikan keistiqomahan bagi Bapak Ibu semuanya untuk senantiasa membaca Al-Quran dan mempelajarinya, dan mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita keberkahan
dan Allah menganugerahkan kepada kita kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.